Jadi lagu ini artinya gimana sih? Maksudnya gimana artinya? Jadi gini. Aku bukanlah Rahwana. Rahwana, nama lo kan Nasar. Rahwana itu kan kesana kesini, tapi dia tidak menjual cintanya. Cintanya cuma satu untuk orang itu. Rahwana kesana kesini, tapi cintanya cuma satu. Gitu. Kesana kesini tapi cintanya cuma satu. Iya. Kita banget ya. Iya. Berarti lo gak, berarti lo gak move on dong, Say. Bukan. Lagu ini pada saat terciptanya lagu ini, inspirasi kayaknya dia udah pisah deh. Enggak, dalam inspirasi doa. Apa? Lu mah suka nyambung-nyambung, kita disambungin sama bintang tamu lu. Oh, orang belum juga. Apa Kan inspirasinya apa lagu ini? Pada saat take lagu ini kisahnya dengan dia. Aduh. Dia tuh yang mana? Dia yang mana sih? Dia itu ada salah seorang vokalis kapiten memang. Vokalis band Perlan. King, ini yang ciptain lagunya siapa? Aku bukanlah Rahwana. Ini karya dari Adi Basahrul, lagi-lagi dia pria itu. Ya. Dan juga ini baru rilis kemarin. Ya. Ini tuh tag vokalnya udah dari zaman kapan kan? Cuman baru bisa dirilis sekarang karena kita nunggu momen. Setelah itu, ini lagu memang betul-betul punya tag vokalnya berkali-kali. Siapa sebagian yang engkau satu-satunya. Itu gak dapat feel-nya karena aku selalu nangis. Kenapa nangis mikirin siapa? Ya walaupun cerita beribu. dong, cerita dong. Ini lagunya buat siapa? Buat siapa yang pernah kamu beliin apa? Gak ada. Itu yang tadi aku bilang, orang itu walaupun beribu bunga menghiasi taman jiwa, hanya dirimu yang melekat di jiwa. Aduh. Gitu. Sampai sekarang masih melekat di jiwa. Sampai sekarang masih melekat karena belum ada posisi yang bisa menggantikan seperti itu. Aku bukanlah Rahwana, lagu barunya King Nasar ya. Cuman Ngomong-ngomong ini set kita baru loh ini lihat lo. Konon beritanya set ini menghabiskan dana berapa? Kurang lebih 1,5 miliar. Kita gunting pita dong. Jadi memang ya pemirsa Ambiar, set kita ini mewahnya luar biasa. Nih kita mau gunting pita ya. Kita mau Gini gunting aja, pita. yang pegang Pegang. kita gunting bertiga. Gunting kan? Mana nih guntingnya, ayo. Ini gunting pita. Happy birthday. Kayak peresmian salon nih. Ini ya Mas Dim. Mana guntingnya? Mana guntingnya? Coba guntingnya ya. Buat sobat Ambiar, ini set studio kita baru. Semoga memberikan berkah buat kita semua. Termasuk juga buat sobat Ambiar. Selalu Ambiar. Happy kalau kita temenin setiap pagi sampai jam 10 Senin sampai Jumat ya. Gunting pitanya pas banget sama single terbarunya Nasar. Aku bukanlah gembala pita. Rahwana. Orang mintanya gunting, yang dateng cutter. Kita begini aja. Oh, kita gini aja. Begini doang. Oke. Gini aja yuk. Bisa kayak begitu ya? Aku mana nih ya? Ya nggak apa-apa. Ini namanya bukan gunting pita dong. Ini mah belah pita. Iya, belah Pakai pita. ini. Gak apa-apa. Ayo dong. Ini hanya sebagai properti ya. King, kamu yang pegang. Kamu yang Nggak bareng-bareng. Ya. 1, 2. Alhamdulillah ya, set kita semoga memberikan semangat buat sobat Ambiar di rumah ya. Tapi ya kalau pemirsa Ambiar kesini ini... Ngapain? Sih lu pakainya. Kalau pemirsa Ambiar ke studio ini emang besar sekali. Ini gede banget ya. Semoga juga sekali. memberikan rezeki yang besar bukan hanya kita tapi buat sobat Ambiar yang selalu menyaksikan ya. Tapi ini kemana sih? Kok kita cuma bertiga, mana? Dewi Muriagung, kamu di mana? aku melihat dia berjalan dengan seorang pria, dia mengkhianatimu. Bentar ya. Gua mau marah-marah. Marah, ayo. Sebentar. Kamu giliran aku foto sama orang lain, kamu marah-marah. Giliran aku ngelihat kamu foto sama orang lain, aku nggak boleh marah. Sekarang kamu takut ketemu aku, sekarang kamu izin. Hei, ada tapir, ada jerapah. Cakep dong, bilang. Ya cakep. Ada tapir, ada jerapah. Cakep. Kau pikir aku apa? Ya kau bukan siapa-siapa lah. Aku bingung loh, dia foto sama siapa tuh. Kemarin ada yang ngirim di Instagram aku foto sama siapa deket-deketan. Coba, aku nggak boleh marah, kamu boleh marah. Nih, dengarkan nasihat dari mama. Ya.
baru nyanyi begitu Papa, tadi. ya. Dengar Papa nasihat dari dong. Papa. Kenapa? Kalau cinta jangan dipaksa. Iya. Cinta hadir dari kesucian jiwa. Betul. Kalau cinta dipaksa berakhir kecewa. Cakep. Jadi kita sebagai umat di dunia, cintalah yang nomor satu kepada Allah. Luar biasa. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa. Tapi sebelum kita undang bintang tamu ya, kita mau mengucapkan selamat Oh, pagi. iya. Selamat pagi. Dan juga kita berharap buat keluarga besar yang ada di Cianjur, warga Cianjur selalu diberikan semangat, kesabaran, dan pastinya kita juga berdoa semoga bisa pulih dengan cepat, Iya. bisa kembali menata kehidupan. Dan pastinya doa kami selalu dari pagi-pagi Amin, ambiar amin. untuk warga Cianjur, kami ucapkan selamat pagi. Ya. Semoga selalu ada senyum di sana, Amin. diberikan kekuatan, dan pokoknya semangat terus ya. Makanya Dan kita selalu juga hadir ya. berprasangka baik sama Tuhan Betul. ya. Untuk itu kita juga hadir di sini untuk bisa menghibur bukan hanya yang di Cianjur tapi seluruh Indonesia seperti biasa sampai jam 10 pagi dan kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Ini kamu aja yang panggil lah. Ya, bintang tamu yang iya. pagi ini katanya iya, diisukan akan bercerai atau berpisah dengan sang suami. Tepuk tangan yang meriah. buat- Sebentar. Diisukan akan bercerai dengan suami. Ya. Kok kamu senyum kayaknya seneng dia cerai? Katanya gue disuruh manggil Musdalifah. Kenapa kita hadirkan Musdalifah? Karena beliau adalah investor untuk studio kita. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk 1 miliar untuk pembangunan studio kita. Mbak Mus ya, kami semua di sini mengucapkan Terima Terima kasih. kasih. Mbak Mus kesini ke depanan sedikit ya. Mbak Mus cantik sekali pagi-pagi, segar sekali ya. Makin kurus kayaknya. ada apa sih rumah tangganya Mbak Mus? Kita lihat postingan di Instagram, kok kayaknya curhat dua-duanya antara Mbak Musdalifah, suami Fadel enggak ada Islami, apa-apa, itu biasa. saling hapus foto, Hati. saling unfollow. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah, Benar. apa yang terjadi rumah tangga Musdalifah dan sang suami Fadel Islami. Ya. Jadi gimana Mbak Mus? Kenapa? Apa yang terjadi dengan rumah tangga bersama dengan Fadel Islami? Benar dikabarkan retak rumah tangganya? Enggak. Udah baik. Oh tadinya baik, nggak kan? baikan. Enggak, maksudnya ini aja beda apa ya? Pendapat aja biasa itu. Seperti apa beda pendapatnya? Ih, Sampai masa harus di-share. di-real? Tapi kan sampai ketahuan di media sosial sehingga semuanya jadi tertuju ke sana. Ya mungkin karena di IG kali. Jadi Iya. karena dipikirnya bercerai lah apalah, nggak ada sebenarnya. Apa yang terjadi yang di-post, di-share di Instagramnya Mbak Musda dan suami apa? Soalnya kita lihat Mbak Mus tuh posting di Instagram ada kata-kata bersabar, Mm-mm. Ya, emang kita kan dianiaya. harus bersabar. Betul, Iya, ada betul. kata-kata dianiaya. Enggak lah, kalau ini alhamdulillah enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Terus apa yang terjadi sebenarnya? Kok kita lihat kayaknya Instagramnya sedih banget. Ini juga termasuk ada postingan dari Fadel Islami ya. Apakah ini ada hubungannya? enggak. Kita kasih lihat dulu ini postingan dari Mbak Mus Dibacain beberapa nggak waktu yang sih? lalu ya. Kesindiran Aduh. dan kesabaranmu pasti berubah manis. Kamu diam bersabar saat dianiaya. Kamu tak membalas saat difitnah. Dan kamu masih bisa tersenyum saat dihina. Disitulah perlahan-lahan Allah mengangkat derajatmu. Dan memberi Aduh. pertolongan di saat yang tepat. Kan Mbak Mus itu kan public figure ya maksudnya. Ketika posting sesuatu di media sosial pasti akan ada resikonya termasuk dengan Konsumsi curhatan barusan. Sampai akhirnya orang berpikir berasumsi oh hubungannya berarti Iya. sedang retak rumah tangganya. Betul. Iya memang aku sih sudah pikiran itu. Aku yang dari hati aja. Tapi ya sudah lah, mau dari hati alhamdulillah sih aku udah bayar. Tapi betul nggak meng-unfollow suami di Instagram? Sebenarnya emang IG saya tuh chattingan dengan Mas Fadel. Mungkin Mas Fadelnya lagi gimana langsung di-unfollow. Aku bilang kenapa ini main unfollow aja. Ya sudah lah, aku kan nggak mau kalau orang lagi keadaan gitu, aku nggak mau ya api lawan api. Aku ngalir aja. Kata aku pasti nih, bener kan? Apa alasan Mas Fadel bilang nggak dia alasan unfollow Mbak Mus itu apa? Unfollow istri sendiri loh, saling unfollow suami istri sendiri. Biasa kali masih muda. Jadi yang unfollow duluan siapa? Kenapa? Belum, aku belum. Yang Nanti unfollow juga. duluan siapa? Aku belum, masih unfollow. Berarti follow ya. Mbak Mus unfollow
Mas Fadil? Enggak, bukan. Mas Fadelnya yang unfollow. Tapi dua-duanya kita lihat unfollow, saling unfollow, gitu, tidak saling Enggak, follow. karena memang IG akunya dipegang sama Mas Fadel juga. Diklonin mungkin ya. Bukan, maksudnya dia yang pegang. Jadi IG-nya Mbak Mus dipegang sama Mas Fadel. Aku udah bilang, jangan kata aku. Ya sudah, tapi ya namanya masih muda pasti ntar agak ngalir lagi. Iya, Tapi alhamdulillah sekarang udah baik kan ya? Tadi juga aku diantar. Oh, diantar ke sini. Emang sejak kapan hubungannya retak sempat renggang tuh kapan? Sejak kapan? Enggak, Kalau renggang. bilang udah baikan berarti kan sebelumnya ada sesuatu. Enggak, beda pendapat aja. Beda pendapatnya seperti apa itu? Ya satu kerjaan ya ada aja namanya. Kita kan bareng kerja. Masih serumah? Masih. Masih sekamar? Masih. Masih tanya Napalhan. Masih. Masih ya? Tapi dia nggak bilang apa alasan kenapa harus unfollow. Memang kemarin waktu aku sakit itu Mas Fadel lagi di luar, lagi ngurus kerjaan 2 hari kan. Akhirnya aku ke rumah sakit, memang aku tensi agak tinggi sama lambung, jadi aku harus di opname cuman 6 jam aku pulang. Oke, ya kita lihat juga ada foto dari Musdalifah beberapa waktu yang lalu di Instagram. Dia sedang diinfus. Itu bukan infus whitening atau glowing kan ya? Ya, itu Cardelano kayak kecapean melakukan tersebut. Kecapean, tapi Mas Fadel nggak ikut nemenin. Enggak, karena kan nggak ada. Lagi kemana? Lagi ngurus kerjaan. Kita kasih lihat ini caption dari Musdalifah ketika dia diinfus di opname di rumah sakit. Allah lagi Emang- kasih hadiah nih. Insya Allah Memang ini sakit. buat Penggugur dosa. penggugur dosa-dosaku. Alhamdulillah ada anak yang nemenin mamanya ke rumah sakit. Sakit apa kata dokter, Mbak Mus? Tensi aku lagi naik sama lambung. Karena kenapa? Pikiran, stres atau apa? Enggak juga, aku kecapean. Kecapean. Oh, oke. Jadi sekarang hubungannya udah biasa aja sama suami. Tapi kenapa sekarang kalau misalnya biasa aja suami udah nggak follow lagi atau saling follow satu sama lain? Gitu bang. Nanti juga saling follow nanti. Oh, Biasalah, mungkin pelan-pelan dulu. kan 2 tahun ya rumah tangga ya? Hampir 4 tahun. Oh, hampir 4 tahun. Tapi sorry. bisa jadi nggak masalah tersebut kalau sampai follow unfollow tuh terjadinya karena ada di Instagram gitu atau di media sosial. Ketahuan sesuatu mungkin gitu. Tuh, ini ketawa manis. Kenapa? Iya kan? Udah, Tapi masih ada rasa sayang dong, cinta sama Di suami. sana deh. insya Allah. Apakah perdebatan renggangnya karena ada gangguan dari pihak ketiga? Enggak. Nggak salah lagi. Enggak ada. Udah Nggak ada. Apakah ada orang ketiga? Tidak ada. Tapi terakhir suami bilang apa ketika ada akhirnya Mbak Mus posting di media sosial, kemudian adanya unfollowan, dia bilang apa sama Mbak Mus? Kan aku nggak saling tegur. Nggak saling Maksudnya tegur. nggak saling sapa, maksudnya nggak. Ya mungkin dia doang yang lihat, kalau aku kan nggak postingnya seperti apa, aku nggak tahu. Jadi nggak saling tegur berapa lama, nggak saling sapa? Detail banget nanya terus. Berapa ya? Ada 5 hari kayaknya. 5 hari nggak saling tegur? 5 Apa hari rasanya itu sih serumah lama sama loh. suami tapi nggak saling tegur 5 hari? Enggak, aku siapin aja makan. Apa aku siapin aja, karena kan mau gimana pun aku kan kewajiban. Jadi aku siapin aja. Tapi tidak berkomunikasi sama sekali. Iya. Ngobrol gitu. Berarti nggak ngobrol tapi satu kamar gitu atau nggak sekamar? Enggak, 2 hari kan dia keluar. Pergi. Oh 2 hari dia ngurus keluar. kerjaan. Aku 3 pagi harinya sakit. nggak ngomong tapi satu kamar. Nggak juga. Satu kamar Oh, satu kamar tapi nggak ngobrol ya. Punggung-punggungan jadinya gitu ya. Ini bukan sih kita lihat buat Mbak Mus dan juga Sobat Ambiar di rumah ada postingan. Apalagi Iya. postingan. Ini Falhan. Anakku Falhan kangen. Ini postingan dari siapa? Nggak tahu. Aku nggak posting gitu. Berarti ini postingan dari Fadel Islami. Dari Fadil. Iya. Kan aku tidurnya sama Palhan. Oh, tidurnya sama Iya, Falhan. maksudnya mungkin pas 2 hari itu kali nggak. Berarti ini kangen postingan sama dari Mas Palhan. Fadel ya, yang menyatakan kangen sama IG-nya Falhan. apa? IG-nya Falhan, itu apa? kita lihat dari IG-nya Mas Fadel Islami. Oh, Sampai ada kangen gitu berarti udah lama nggak ketemu ya? gitu. Palhan. Berapa lama sampai nggak ketemu Mas Fadel sama Falhan?
5 hari, 3 hari. 3 hari. Karena mungkin tidurnya sering bareng kali. Mungkin gimana ya, karena suka bareng kali ya. Karena suka bareng mungkin. Jadi apa sih? Jadi keringetan, kebiasaan, makan juga bareng, Palhannya juga suka gitu. Palhan kan sudah pinter chat kan, suka chat. Gimana sih suka? Kenapa kamu? Iya gitu suka ya? komunikasi, suka. Kenapa kamu? Enggak, papa di mana sih gitu, suka gitu. Mbak Mus pernah paling lama pisah atau nggak ketemu sama Mas Fadil tuh berapa lama sih? Atau kemarin yang paling lama 5 hari nggak ketemu? Tapi kalau kecuali dia ke Makassar. Oh jadi kemarin memang paling lama nggak ketemu ya? Oke, buat Sobat Ambiar kita juga agak sedikit bingung dengan Mbak Mus dan juga Mas Fadil Islami karena sama-sama menghapus postingan kebersamaan di Instagram. Kita mau kasih lihat dulu postingannya ya. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus menghapus foto bersama dengan suami? Kalau juga yang dikatakan Mas Faldan yang pegang akun ini, berarti Mas Faldan yang menghapus ya? Enggak, kalau ini aku. Aku orangnya jujur ya, kalau ini memang aku. Kenapa Mbak Mus menghapus foto bersama Mas Fadil? Kalau masih bersama-sama. Memang masih bersama, cuman mungkin karena ya sudahlah kan itu dihapus ya udahlah. Kita saling merenungin nanti aja, saling introspeksi. Tapi kan kalau melalui media sosial kita tahu semuanya itu sudah menjadi konsumsi publik. Artinya ada pernyataan yang ada statement kuat, ya, ada statement ke yang publik kuat bahwa dari something happen, sesuatu terjadi dalam diri saya, dalam hidup saya, dalam hidup kami. Karena kedua-duanya sama-sama menghapus foto. Betul sekali. Emang awalnya kan emang Mas Fadil ya yang hapus ya. Aku sih baru ke-4 harinya. Ke hari 4-nya. Aku pikir, wah nggak ini juga, nggak ini. Sudahlah, kita saling introspeksi aja kalau memang jalan terbaiknya seperti ini ya sudah. Tapi dengan sendirinya ya baik sendiri gitu. Kenapa Mas Fadil sampai menghapus? Mbak Mus nanya nggak sih sama Mas Fadil kok sampai menghapus foto bareng sama saya? Aku belum bertanya, belum. Kalau alasan Mbak Mus menghapus kenapa? Karena dia hapus? Enggak, gini aja karena kan jarang komunikasi, jarang ini. Apa harus begini? Aku bilang, ya sudahlah, aku hapus aja pelan-pelan. Berarti masalahnya cukup serius ya kemarin itu? Enggak. Karena kalau nggak serius buat apa saling hapus foto ya? Tapi oke, kalau misalnya renggang, masalah rumah tangga, permasalahan pasti selalu ada ya? Pasti. Sempat ngobrol baik-baik atau ada pihak yang mencoba untuk mendamaikan mediasi misalnya? Enggak, aku. Saya. Oh kamu yang mediator? Bisa banget. Saya yang mau mendamaikan. Amin. Amin, berarti memang sesuatu terjadi? Bisa banget, kayak kamu ngedamain enggak. Oke, buat Mbak Mus kita mau kasih lihat ini ada komentar-komentar ya. Kita mau kasih lihat, silakan tanggapi dan juga klarifikasi komentar netizen. Mentang ganteng jadiin modus, giliran sakit mah nggak ditemenin. Kasihan Mbak Mus sudah kayak gitu mah tetep aja anak ya Mbak yang sabar. Abah menjalaninya semoga cepat sehat kembali. Ini kan Udah Bunda Mus, cerain aja tuh suami di saat susah tak menemani. Foto dihapus di story aja. Lebih baik fokus besarin anak. Yang tulus cuma almarhum suami Mbak Mus, yang lain cuma modus. Sebentar. Maksudnya apa? Yang lain cuma modus. Lu bilang teman kita modus. Pas yang ngebaca lagi. Yang lain cuma modus, King. Tanggapannya, King. Gimana tanggapannya, King? Ya wis apa-apa kan udah lewat juga toh. Mbak, coba gimana sih tanggapannya tentang netizen komentarnya begitu, katanya modus, mentang-mentang ganteng segala macam. enggak, alhamdulillah enggak. Kan aku bilang namanya rumah tangga pasti ada ininya, ada berantemnya, ada. Kalau nggak gitu kan enggak. Mbak Mus, saya mau tanya, Mbak Mus Beraneka ragam, kenapa? beda usia sama Mas Fadil itu berapa tahun? 14 tahun. 14 Apa rasanya menjadi seorang wanita, seorang istri dengan perbedaan 14 tahun, suami lebih muda, kemudian ada permasalahan rumah tangga, dengan begitu mudahnya suami mengunfollow dan menghapus foto kebersamaan dengan Mbak Mus sebagai seorang istri. Apa perasaan? Ya. Karena kalau aku, kan aku laki-laki nih Mbak Mus. Kalau aku hapus, aku sudah capek, aku tidak mau lagi. Apalagi unfollow, apalagi hapus foto.
Bye. Apa No more. perasaannya, Bamus? Gitu Eke. Gimana ya aku, karena saya udah bilang yang namanya pasti kan orang emosi apa. Kalau kita langsung tegur kan pasti gimana lagi. Ya aku banyak berdoa aja sama Allah. Apa sih doanya? Gitu kita. Ya minta yang terbaik, mudah-mudahan perjalanan rumah tangga ini selalu langgeng. Aku gitu aja. Bamus, ketika banyak netizen yang meminta Mbak Musdalifah untuk meninggalkan suami, tanggapan Mbak Musdalifah? Oh, saya tidak berpikir seperti itu ya. Karena kan rumah tangga itu kan, pokoknya saya nggak mau untuk terulang lagi, aku nggak mau. Nggak mau gimana? Untuk terulang lagi, untuk bercerai aku nggak mau. Karena kan kasihan di anak-anak. Oh, Mbak Musda maksudnya mau terus bertahan. Tadi kan saya bilang, saya selalu banyak istighfar, berdoa. Mudah-mudahan yang terbaik, kalau Allah selalu ini yang jalan yang terbaik. Kalau memang aku harus terus dengan dia, aku harus, karena kan kita kan saling support. Iya. Berdua. Paham. Mbak Mus, apa yang mau Mbak Mus sampaikan untuk Mas Fadel Islami yang tadi mengantar ke sini, Kan nganterin. tapi Ini kemarin nonton juga menghapus nih foto Mbak pasti. Mus dan mengunfollow Mbak Mus. Apa yang mau disampaikan barangkali yang belum disampaikan untuk Fadel Islami? Buat Mas Fadel, terima kasih udah mengantar saya dengan Falhan kan berdua tadi. Karena kan Mas Fadel kan sekarang lagi ada meeting juga di Wijaya ya. Paling nanti pulangnya aku dijemput kembali. Mau bilang apa sama Mas Fadel? Mau bilang apa dari hatinya Mas Mbak Musda? I love you gitu atau apa? Bisa. Rindu mungkin. Rindu tadi udah ketemu Rindu. Ya I love you. Apa yang lah. Ya disampaikan? mudah-mudahan Ya I love you gitu. Ya gitulah kan laki bini nggak apa-apa. Gimana? ya mudah-mudahan berkah pekerjaannya, meetingnya, kita selalu happy, selalu bahagia dalam rumah tangga. Mudah-mudahan saling support. Amin. Oke. Untuk permasalahan apa yang disampaikan untuk Mas Fadel? Ada pesan dari masalah kemarin yang follow Kan unfollow? tadi saya udah ngobrol di mobil, mau pesen apa lagi? Ya pesannya mungkin Pesannya yuk, di sini yuk mungkin. kita perbesar. Jangan dong. Kok diperbesar? Jangan atuh. Iya. Ya kita berharap apapun yang terjadi, walaupun saling menghapus foto kebersamaan di Instagram, saling unfollow, kita berharap itu hanya di dunia maya, bukan di dunia nyata. Kita akan Iya. kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Aku. Kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Kali ini ada seorang pesinetron ganteng yang kabarnya kandas cintanya dengan seorang wanita. Padahal baru saja menjalin hubungan tapi sudah selesai di tengah jalan. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Kiki Farel. Kiki Farel. Baru putus. Kami bertiga ingin mengucapkan terima kasih dulu ya. Oh iya, Kami sama-sama. bertiga ingin mengucapkan Terima kasih. kenapa Kiki Farel bisa putus dari kekasihnya. Ya. Dijawab nih. Oke dong. Apa alasannya? Eh, Singkat. Apa ya? Salah satunya mungkin karena, Bosan. enggak dong. Orang tuanya agak enggak setuju. Orang tuanya nggak setuju udah Iya, gitu. udah Orang gitu. tuanya nggak setuju. Nggak setuju karena apa? Nanti kita akan cari tahu. Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah ini dia cerita Kiki Farel yang batal menikah. Farel dan juga Yuriska yang kisah cintanya harus kandas di tengah alasannya? jalan. Ya, Alasannya kenapa? apa? Oh gitu. Berapa lama sih pacaran sama Yuriska? 3 bulan. Ya Allah. Oh 3 bulan. Pacaran macam 3 bulan. Les kumon aja 6 bulan minimal. 3 bulan, makanya kan waktu yang singkat, terus masih belum tahu karakter masing-masing, yang Iya. disukanya apa, yang nggak disukanya apa gitu. Kalau aku kan sebagai, maksudnya ya sebagai seorang laki-laki yang umurnya juga jauh, kalaupun ada masalah ya udah itu ya biasa aja. Aku nganggapnya sebagai momen untuk kita deket satu sama lain gitu kan. Karena kan kalau nggak ada masalah ya kita nggak tahu yang dia suka dan dia nggak suka tuh apa gitu. Kamu tadi beda usianya jauh. Emang beda usia berapa tahun? 15.
Oh bedanya 12 tahun, nggak kelihatan. Jadi loh. Mas Fadel kemarin, Mas Fadel kenapa tuh? Mas Fadel, bukan beda. Gigi gimana? Enggak ya, Rian tahu nggak tadi semenjak Farel ngomong? Si Karen gini, hidungnya bagus ya. Terus ngomongnya ke Bamus. Hidungnya bagus ya. Terus ngomong ke Bamus, terus Bamus gini. Iya ya. Hidung siapa? Hidung lu. Asli loh nih itu. Jangan bilang hidung. Gue paham hidung lo. Gue paham banget hidung lo asli. Maksudnya apa ini teman kita? Biar banget lo. Secara nggak langsung itu. Memang baru pulang dari Turki. Jangan bilang asli-asli, hei, nggak ada yang asli dari dia. Ini asli, ini asli. Asli kok asli. Ki, jadi 15 tahun beda usia, kamu usia berapa sih? 36. 36, berarti dia masih 21 tahun. Kenalnya di mana sih? Syuting, cuma syuting. Syuting ya. Ini kita mau kasih lihat artikel buat Kiki Farel dan juga Sobat Ambiar di rumah. Hubungannya bersama dengan Yuris. Artikel jangan diilangin dong. Yuk. Pacaran beda usia 14 tahun. Kiki Farel ungkap kini sudah putus dari Yuriska Patricia. Ki, 3 bulan tuh biasanya orang masih PDKT loh untuk mencari tahu ya. Kalau mau serius sama seseorang ya, 3 bulan tuh kayaknya masih terlalu dini ya. Kalau kita bilang bahwa putus atau pacaran, biasanya itu PDKT. Kamu ketika beda usia 15 tahun, emang apa sih yang kamu suka dari seorang Yuriska dulu ketika akhirnya kamu memutuskan, oke, she's the one? Ya ada feeling aja gitu kan. Karena kan kalau kita suka sama orang sebenarnya kita nggak bisa menjabarkan karena apanya gitu kan. Apalagi kalau aku kan umurnya kan memang ya udah cukup gitu. Pada saat itu memang ngerasa feeling aja. Makanya pas ada masalah kemarin aku ngomong tuh berkali-kali, ini baru 3 bulan loh gitu kan. Aku kayaknya aku nggak terima nih kalau memang mau kelar sekarang. Karena 3 bulan itu bukan waktu yang cukup untuk kita tahu satu sama lain gitu. Iya, berarti yang memutuskan dia? Iya, kalau aku kan orangnya ya udah ada masalah, ya udah dijadiin supaya kita tuh tahu satu sama lain. Tapi kan orang kan beda-beda kan gitu kan. Ada yang memang orang yang ada masalah ya udah terus ada orang yang ada masalah tuh jadi kayak sebuah takutnya tambah besar atau gimana gitu. Tapi aku menghargai keputusan dia walaupun aku sempet ngomong panjang lebar, telepon panjang lebar gitu. Kalau aku memang benar-benar serius gitu. Tapi mengenai orang tua yang tidak setuju itu maksudnya apa? Dari awal, dari pertengahan sih aku memang tahu ternyata dia baru ngungkapin kalau masalahnya di beda usia itu. Cuman aku nggak, ya udah, maksud aku sih sebagai cowok, ya kamunya gimana kalau emang tergantung dari kamunya gitu. Kalau aku sih maju-maju aja gitu. Jangan ngomongin beda usia dong, nggak enak sama Mbak Mus, 14 tahun loh sama suami, tapi bisa-bisa aja kan Mbak Mus ya? Kalau jodoh nggak kemana kan? Nah biasanya kenapa kalau ada yang lebih muda itu cari yang lebih dewasa? Dikarenakan gini ya, kalau perempuan yang lebih dewasa, sama sih semua cowok juga. Kalau perempuan lebih dewasa, perempuan yang lebih dewasa itu dia bisa kayak misalkan kita yang meledak-ledak nih, dia bisa meredam dengan caranya. Betul. Terus kita yang kemana-mana nih, kita jadi gini loh, ini rapi begini, ini begini, ini begini, begitu kurang lebih. Kalau mau pilih yang dewasa tuh kayak gitu maksudnya. King, mau balikan lagi? Enggak. Lanjut. Kan siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya. Aduh, tapi kamu pernah ketemu sama keluarganya Yuriska nggak? Nah Sama orang tuanya? nah itu dia belum. Maksudnya sama sekali. Belum pernah. Belum pernah dibawa ke rumahnya. Belum, karena kan waktu itu kan kenalnya pas mama aku kan lagi mulai udah parah banget kondisinya lagi sakit. Sampai akhirnya kan mamaku udah nggak ada, jadi memang kondisinya pun pada saat itu tuh aku masih yang kayak belum fokus banget gitu. Karena memang kenalnya pas mama tuh dalam keadaan lagi sakit parah gitu, lagi kritis banget. Buat mama. Mama kan meninggal bulan Mei, aku kenalnya itu akhir April gitu kan. Terus deket sama dianya setelah 2 mingguan mama nggak ada, bulan Mei, Agustus pemutusan udah nggak ada. Agustus pemutusan udah selesai gitu. Oh, oke, terakhir komunikasi sama Yuriska kapan? Waktu malam sih by phone, karena dia kan lagi syuting di luar kota, gitu kan, ngomong panjang lebar segala macam. Ya intinya ya udah, karena memang dia juga tahu aku udah serius, tapi memang mungkin kehalang sama orang tua, tapi aku enggak yang ya udahlah pokoknya memang udah keputusannya dia gitu. Jadi Kecuali kalau dianya tetap mau lanjut. Jadi setelah putus sama yang ini kira-kira kamu mau cari yang gimana?
Cari penggantinya kayak gimana coba? Yang Pengennya tuh kayak muda, gimana? yang anak-anak, atau yang dewasa, atau nenek-nenek. Atau yang kayak aku lah ya. Maksudnya apa? Maksudnya baik perhatian. Ya. Gimana ya, mungkin yang lebih muda tapi nggak terlalu jauh kali umurnya. Jadi kalau misalnya kayak ada masalah apa bisa lebih enak buat menyingkapinya gitu. Iya. Kamu usia berapa? 36. 36. Ini ada yang 63 mau tuh nggak beda jauh tuh. Tuh Lita Perlan tuh. Enggak Nggak beda jauh kan sama Lita kamu. 16 ya Lita ya. Tapi kamu ada ini nggak sih target menikah harus usia segini menikah? Karena udah nggak muda lagi. Udah, nih ya? nah makanya udah lewat kan. Ya semoga aja lah, maksudnya bangkitin moodnya lagi nih gitu. Karena aku tuh orangnya tipe orang yang susah buat ngelupain jujur gitu kan. Makanya kalau udah ya udah gitu kan. Berusaha untuk bener-bener ilangin aja dulu gitu. Sama aku juga tipe yang susah buat ngelupain orangnya tuh. Ngelupain ini. Kalau ada kenangan manis tuh, ya Langsung aja ke ya saya. apapun itu Iya, gitu. Kan susah ngelupain Mbak Mus waktu itu juga kan. Oh iya, karena Mbak Mus ini termasuk gini ya. Mbak Mus tuh saya kalau yang iya gitu. Kita laki pasti maunya dilayani kan, disiapin apa. Mbak Mus untuk hal seperti itu dia terbaik. Bagus terbaik. Cie yang terbaik. Maksudnya memang iya aku emang kalau untuk suami makan, mau kopinya, mau bajunya, Iya. aku perfect. Tapi Iya, Bagus betul, udah betul. baikan apa belum sih? Sama siapa? Sama yang itu Mas Fadel. Oh, Iya, Mas Fadel. tuh sampai dia tahu loh. Bagus. Kalau belum saya dari Indonesia tahu. Makanya jangan ke media sosial dong. Indonesia tahu loh Bagus. Coba Bagus mungkin bisa ngasih ujangan untuk Kiki Farel yang sempat berhubungan. aja rumah tangga aku belum tahu benar nggak enak sama aku. Iya. Pokoknya kalau aku urusan itu no comment. No comment. Asik. Maksudnya untuk usia yang terpaut jauh, apa sarannya untuk Kiki Farel dari Mbak Mus? Karena Mbak Mus juga Bukan, kan maksud usianya... aku salah kan kita kasih komen gini, saya aja belum tentu lurus gitu. Enggak, kadang-kadang Mbak Musnya bener, lakinya emang termasuk dia. Oke, ini kita mau kasih lihat ada satu artikel antara Kiki Farel dan juga Yuriska, ya. Hubungan Kiki Farel dan Yuriska kandas di tengah jalan hingga gagal menikah. Emang sama Yuriska hubungan 3 bulan sudah ada obrolan untuk lebih serius gitu menikah? Dia masih 21 tahun, hubungan kalian baru 3 bulan. Kalau dari aku sih dari awal udah ngomong emang langsung serius gitu karena aku udah sempet udah siapin lah gitu kan kayak jual rumah yang sekarang mau cari yang lebih besar kayak gitu-gitu sampai ke situ. Aduh. Gitu. Tapi dia udah tahu tuh Udah rencana siap bahwa banget. kamu tuh serius pengen menikah. Udah tahu. Responnya dia? Ya awal-awal sih ya dia oke responnya. Mungkin memang ada faktor-faktor yang bikin dia jadinya nggak bisa lanjut gitu dan aku menghargai itu. Gitu. Oke, Kiki Farel apa yang ingin kamu sampaikan? Nggak ada, Yuriska. nggak ada, nggak usah. Mau bilang apa sama Yuriska? Nggak ada. Hei! Enggak, sekarang kenapa sih lu? Lu pada berantem lu berdua? Wangi parfumnya enggak banget gua. Kenapa sih dia? Parfum gua mahal Enggak banget. wangi iya, minyak bener. letik. Ntar gua tunjukin. Lanjut deh. Buat Kiki Farel, mau bilang apa sama Yuriska? Nggak ada. Dia bilang makasih udah gitu aja. Kenapa kok gitu doang? Makasih gitu. Kayak masih Emang nggak ngeganjel? ada. Kayak masih kesel. Enggak, biasa. Aku tuh orangnya kalau emang udah ngelupain gitu. Oh, Udah, sudah bagus. makasih Ya atas kan? semua apa ya. Tadi katanya Nggak bisa sama lupain. lupain. Iya, sekarang kalau udah. Ini Nggak pelintas bisa- pelintut nih ngomongnya nih ya. Maksudnya emang nggak bisa laki-laki ngelupain tapi gitu, pada berusaha berantem, untuk padahal udah ya mah. udah gitu. Sebentar. Sebentar, gimana? Apa tadi bilang? Gimana katanya? Laki-laki kenapa? Enggak. Laki-laki pelintat-pelintat. Maksud saya ngomongnya di belakang apa di depan mau gini-gini, padahal belakang mau berat. Oh, jadi Mas Fadel begitu? Oh, itu intinya. Mas Fadel pelintat-pelintut maksudnya? Oh, pelintat-pelintut. Ini maksud aku semua laki-laki. Semua laki-laki. Coba terima loh semua Aku laki-laki. tuh sebagai Abis laki-laki di sini nggak ada perempuan, jadi aku yang bikin lucu. Ya memang. Oh maksudnya dari persen nggak lucu gimana sih Pak Haji? Bukan. Mbak Mus, Iya, Mbak Mus. itu teman kita, Mbak Mus. Mbak Mus coba duduk sini, Mbak Mus. Mbak Coba. Dewi jangan marah Coba, ya. Mbak Mus. Mbak Mus coba duduk sini. Enggak, Coba nggak apa-apa duduk sini sama Nggak aku. mau aku. Kenapa takut Coba suka ganti ya? Dewi Persik coba lebih suka. Sebentar kata Kiki Farah gini. Tapi nanyanya tuh gini ngomongnya. Gak, saya nggak perlu di situ. Terus Kiki Farah ngomong sama Mbak Mus gini.
Kenapa takut suka ya? Bercanda ya. Waduh, repot nih ah. Oke Ki, apa mau bilang apa sama Yuriska? Jangan aja deh, ntar Jangan dong, mau bilang apa sama Yuriska? Apa ya? Aduh, nggak mau bilang apa-apa sih, gitu kan. Ya udah, say thanks aja deh. Terima kasih banyak. Oh gitu ngomongnya. Iya. Coba ngomongnya yang benar dong, karena pasti lagi nonton. Dari hati paling dalam. Kan nggak bisa Ya ampun, ngelupain. gimana ya? Ya udah, pokoknya terima kasih banget atas waktu yang kemarin sempat kita lalui bersama. Yalah musiknya. Mungkin apa ya? Walaupun aku unfollow, tapi mungkin nanti kalau udah enakan di follow lagi. Sebentar. Ini tamu kita kenapa sih hari ini unfollow semua ya? Oh, unfollow juga. Kenapa kamu unfollow dia? Ya, makanya aku bilang, aku kan orangnya susah buat ngelupain, jadi berusaha untuk melupakan dengan cara kayak gitu. Malah kalau di unfollow tuh nggak bisa lupa loh. Tapi lucunya zaman sekarang tuh follow unfollow matters gitu. Kayak permasalahan Justru baru. ya kalau follow unfollow itu berarti masih cinta. Kalau orang nggak cinta, dia nggak perlu. Kalau dia mau ngelupain nih, dia udah nggak Bukan cinta. nggak cinta, Nggak lebih, usah- lebih banyaknya nggak peduli. Maksudnya Ki. kalau udah nggak peduli, ya udah follow mah follow aja, nggak usah di unfollow. Itu kan cuma media sosial doang, ngapain? Lu pada unfollow deh, pada unfollow deh. Oh jadi kamu unfollow dia, dia masih follow kamu atau enggak? Enggak. Oh jadi saling unfollow. Berikan tepuk tangan untuk tamu kita yang saling unfollow. Gue bingung kenapa ya? Ada masalah unfollow semua tapi nggak apa-apa itu Unfollow kan ya, keputusan sama dengan masing-masing. solusi memang. Jadi unfollow karena apa? Ya karena berusaha untuk melupakan gitu. Berusaha untuk melupakan. Kita berharap semoga Mbak Mus dan juga Mas Fadil tidak berusaha untuk saling melupakan ya. Saling unfollow sama seperti Kiki. Ki, tapi kita tahu kan salah satu keinginan almarhumah mama kamu adalah kamu segera menikah. Ya bagaimana ya, mungkin memang belum jodohnya gitu kan. Pasti juga mama juga tahu gitu, dan semoga mama bisa memakluminya. Taulah yang terbaik. Hei! Justru mereka peduli. Karena dong Jo. Aduh, Lu tuh jahitan hidung belum kering. Perlu berantem aja. Ki, iya yang namanya jodoh, maut rezeki memang sudah diatur ya. Tapi kan kita juga tahu, kamu tuh jomblonya lama sebelum ketemu Yuriska. Bener gak sih? Berapa tahun sih jomblonya waktu itu? Wah lama banget deh pokoknya. Berapa lama itu? 10 ya, 12. Nggak dihitung sih, pokoknya lama banget. Nggak gitu. Ya udah dari 5 dong, dari umur 5 tahun. Terakhir putus kapan? Soalnya kalau teman kita terakhir putus sama tali ari-ari. Terakhir pacaran dulu sama Yuriska kapan? Udah lama banget, intinya udah lama banget. Apalagi sejak mama sakit itu udah 5 tahun kan, itu udah fokusnya memang ke mama sih. Jadi udah nggak. Itu udah cerita di sini. Oke, jadi memang butuh waktu yang begitu lama sekali untuk Kiki Farel bisa membuka hati ya. Ya semoga yang ini cepet lah. Amin. Amin. Amin, amin. Kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah, barangkali ini salah satu alasan Kiki Farel kenapa kemarin pergi ke Eropa. Apakah salah satu cara dia supaya cepat move on dari Yuriska? Ya. Farel. Itu ke Eropa kemana aja? Iya, kemana aja? wangi juga. Ke Eropa, Paris, Belanda, Belgium, Jerman, Wih, Swiss, Milan. itu mah lupa banget pasti itu mah. Berapa lama total di sana? Di sana pokoknya semuanya 10 harian lah gitu. Jadi memang pindah-pindah. banget dong, berarti Mau pindah-pindah. Iya, Capek ya, capek pindah-pindah banget. ya. Itu kan jaraknya jauh-jauh ya, Swiss Iya. Belanda itu jauh-jauh. Dari Belanda ke Italia jauh, dari Jauh, lumayan dari jauh sekali. Paris ke Belanda itu 3 jam Itu lebih. naik darat? Naik darat. Terus Paling dari jauh mana kemana? ke Jerman ke Swiss lumayan tuh. Itu naik kereta jauh. 6 jam. Itu kamu ke Eropa setelah putus apa sebelum putus? Baru kemarin, baru pulang 2 minggu yang lalu. Berarti setelah putus ya? Iya, Sama siapa ke Eropa? Sendiri sih, sebenarnya sih waktu itu sama temen, karena visanya kan lagi ngantri banget tuh. Aha. Telat, jadinya Ini teman yang gimana nih? Teman emang di sana teman suka atau- jalan. Oke. Oh teman dari Indonesia? Akhirnya dari sini sendiri malah digabung sama kayak grup gitu, digabung sama grup. Itu nggak kenal sama yang lainnya gitu. Oh jadi ikut travel gitu, travel? Terus kenalan di sana akhirnya. Maksudnya kenal sama siapa? Maksudnya gimana sih? Hah, karena tuh pertanyaannya tuh jadi kayak misteri gitu. Gak semua orang jalan-jalan ke luar negeri bawa goodie bag kayak lu. Yang ada lu. Setiap kali jalan-jalan keluar, pulangnya bawa goodie bag. Ki, 10 hari beberapa negara, cuman sendiri ketemu sama orang baru. Paris 2 malam, kayak Belanda, Jerman, Swiss itu 1 malam, Milan 2 malam.
Yang videoin siapa Ki? Gitu. Karena sama temen tuh beberapa orang kan. Iya. Jadi itu ada Curiga aja. ada 2 orang, ada 5 orang yang memang udah satu grup dari awal tuh pindah di grup yang itu gitu. Tapi Jadi nggak ya udah. yang videoin sendirinya itu Nah, siapa? yang foto-foto kita ini grup. kayak gini nih, foto sendiri nih. Siapa nih foto itu? Enggak, itu kan grup tour gitu loh. Oh, grup tuh. Iya, grup tour. Jadi kamu minta tolong. Bukannya kayak sendiri travel yang sendiri gitu. Iya, ganti-gantian. Kenal di situ udah. Siapa ibu? Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada keluarga. Jadi kita gabung satu bis, tapi Oh, aku nggak kenal. gabung. Gabung. Kayak bukan King murah-murah solo. aja yang mau ke Eropa itu. Iya. Buat Kiki Farel, bertahun-tahun mengurus almarhumah. Mencoba mencari pasangan, akhirnya putus. Kemarin pergi liburan 10 hari ke Eropa. Setelah pulang liburan, apa dalam pikiran seorang Kiki Farel dengan hidup yang baru? Ya kalau sekarang saya lagi nikmatin aja gitu kan. Karena memang orang tua udah nggak ada, terus juga memang sekarang lagi sendiri. Jadi apa yang ada dijalani aja gitu. Kalau nanti ketemu yang baru ya syukur, belum ketemu ya udah bawa santai aja deh, nggak usah buru-buru. Gitu. Bawa santai, nggak usah buru-buru, tidak seperti liburannya walaupun buru-buru ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi Anda. Ada persamaan antara bintang tamu kita. Mereka saling unfollow pasangannya masing-masing. Ya. Apakah bintang tamu kita berikutnya dia juga mengunfollow pasangannya? Tapi yang pasti dia adalah seorang aktor ganteng. Dia mantan atlet voli nasional dan kabarnya sekarang menjadi PNS. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Hikmal Abrar. Dia aktor, mantan atlet voli nasional, terus sekarang jadi PNS, bener ya? Enggak, itu salah info. Salah info. Belum, ngapain lu ini? Nanti kita akan bahas ya salah infonya seperti apa, tapi Hikmal Abrar kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Baru pertama kali ketemu masih tinggi banget ya. Iya. Kan dibilangin tadi seorang aktor dan juga atlet. Mantan atlet voli nasional gimana nggak tinggi? Iya. Dan ini juga mantan atlet balerina. Kita bakal lihat buat sobat ambiar di rumah, ini dia Hikmal Abrar ya. Sosoknya dan juga profilnya yang kabarnya memang kalau kita lihat sinetronnya banyak sekali, pernah menjadi mantan atlet voli, kemudian juga PNS. Bener nggak sih di PNS? Kita kasih lihat dulu ya. Iya. Hikmal Abrar Nasution, kelahiran Medan 41 tahun yang lalu ya. Betul. Jadi aktor sinetron dulu atau atlet voli dulu sih, mana yang beneran sih sebenarnya atau barengan? Atlet voli dulu tahun 99 kita ada kejurnas di Surabaya. Akhirnya setelah itu main ke Jakarta. Dari dulu di Medan. Medan? Di Medan. Menang juara 1. Akhirnya diminta tim main di Bank BNI. Bank BNI Jakarta. Akhirnya setelah mengikuti proses latihan-latihan, kok ditawarin syuting. Volinya tinggal. Oke. Ah. Ketika pindah ke Jakarta dia nawarin syuting. Syuting. Akhirnya pilihlah syuting dibanding jadi atlet voli. Akhirnya waktunya nggak dapat, Aha. duitnya lebih enak syuting. Duitnya lebih enak syuting. Emang kalau main voli dulu bayarannya berapa sih? Bayarannya kan karena masih junior ya, masih ya pas-pasan untuk anak muda lah. Aha. Berapa? Per sekali main atau per bulan kalau atlet voli? Dulu? Berapa ya waktu itu? Lupa ya, sekitar 1,5 juta per bulan. Tapi masih kuliah. Kuliah ditawarin dikasih kita kuliah gratis di Trisakti waktu itu, beasiswa. Tapi dikasih salary juga. Tapi itu semua dilepas demi mengejar karir di dunia. Nggak dilepas sih, sambil berjalan waktu itu kita syuting, terus main volley. Akhirnya kan capek syuting tuh malam gitu ya. Ya udahlah, lepaslah volinya gitu. Oke, terus kita dengan kabar sekarang kabarnya menjadi PNS, itu gimana ceritanya? Tadi bilang salah info, kenapa? Itu juga salah info. Kenapa? PNS itu adik ipar gue kebetulan namanya Abrar juga. Oh. Adik ipar. Dan memang dia sekarang PNS di DKI. Oke. Kalau saya punya usaha sendiri, jadi beda.
Oh, jadi yang PNS bukan Hikmal Abrar, Bukan. tapi adik ipar. Iya, namanya Muhammad Abrar. Sama saya namanya Hikmal Abrar. Iya. Mungkin wartawannya salah kutip. Oh, menyangka itu adalah Hikmal Abrar. Betul. Jadi tadi bilang sekarang punya usaha. Emang usahanya apa selain masih terus bergelut di dunia hiburan? Sekarang ada di dunia F&B. Nih namanya lobby. Saya pakai promosi ya. Oh, promosi ya. Boleh dong promosi ya. Ini apa? Makanan Ini coffee dan- shop, Oh. ada di Kopi Lobby Gunawarman, di Jalan Gunawarman nomor 30. Dan juga sekarang ada usaha lain, yaitu logistik. Logistik kantornya di KBN Cakung. Bagi yang butuh angkutan barang, silahkan hubungi saya. Tolong diangkut dong, teman kita diangkut di sini. Ada yang ngangkut sampai sekarang. Iqmal, tapi syuting masih terus lanjut Syuting sampai masih, sekarang? syuting masih, karena syuting itu ngangenin. Iya. Syuting itu ngangenin, suasana di lokasi syuting. Jadi kapan ada panggilan siap datang. Berarti jiwanya memang di situ ya? Ya, memang syuting itu ibaratnya udah mendarah daging lah. Sekarang stripping atau sesekali syutingnya? Stripping, kemarin tuh terakhir stripping 6 bulan yang lalu. Nah, sekarang lagi persiapan nih. Kalau volley kangen nggak? Kangen, cuman dengkulnya udah nggak kuat. Kenapa dengkulnya? Dengkulnya udah nggak bisa lompat lagi, umur udah 41. Dengkul udah nggak kuat, umur 41. Apalagi teman kita 47 dengkulnya udah. Wow. Coba, Iqmal, silakan Iqmal boleh maju ya. Kita mau simulasi ceritanya Iqmal main volley sama kita. Coba, kita di sini punya lapangan volley ya. Oke. Coba akan melawan teman kita Karen Delano. Nah, ini dia ya. Silakan kita keluarkan netnya. Aku tuh emang paling jago banget main volley. Karena Karen Delano juga dia adalah mantan atlet volley. Lebih Betul. tepatnya adalah volley pantai. Pantainya Pantai Indah Kapuk kalau dia. Oke, kalau main volley tuh tangan begini apa dua-duanya sih? Bisa dua-duanya. Kalau di bawah gini cewek biasanya. Cewek. Memang dia ke situ. Memang ke situ. Lu begini, lempar gitu. Oh gini. Ya. Gini apa gini? Gini. Iya, betul. Lagi ya? Iya. Ya, coba. Jangan gue deh kena hidung gue nanti. Kak, maaf Kak. Sama King aja. Hidungnya baru bikin di Turki, Kak. Jangan kenceng-kenceng, Kak. Ya. Ayo, coba dong, lo dong. Jangan Dari gue dekat beneran. ya. Dia kasar sekali. Tolong bayangin jangan aja. hidungnya ya. Hidungnya 70 juta soalnya. Sekarang pelan-pelan aja. Ayo, Ki. Bercanda, bercanda. Dua dong, Rian dua-dua Iya, jadinya. iya, iya. Ayo. Ayo. Pada sakit. Iqmal. Ayo, silakan serve. Oke, lu sekarang tadi gua udah ngegolin. Ayo lu. Ngegolin lu bikin sepak bola. Ayo. Lu tuh ya Karen ya. Ih, I love volley. Aduh, I love volley. Gua jambak Coba lu. sebentar. Maaf. Kita mau lihat kalau serve dia jago, kalau defense bertahan jago nggak? Gua kasih, lu smash dia. Siap ya? Ayo buruan, repot lo. Ih, asik. Ih. Kita main volley di pantai dong, yang Yuk. coba pakai celana Iya, pendek doang. boleh. Di pantai Karangbolong. Buat Iqmal Abrar, kita juga ikut bahagia tapi ya ngomongin soal kehidupannya karena kemarin baru saja dikaruniai momongan anak ketiga. Kita mau lihat artikel yang satu ini buat Iqmal Abrar ya. Sudah lama jadi ayah, Hikmal Abrar tetap deg-degan temani Nuri Syaden melahirkan anak yang ketiga. Alhamdulillah dan selamat. Lahir di bulan apa kemarin? Kemarin bulan Juni, tanggal 30, 2022. 30 Juni 2022. Akhirnya dikaruniai momongan berjenis kelamin Perempuan. Penantian setelah 6 tahun. 6 tahun. 6 Berarti beda tahun. usianya 6 tahun sama yang kedua. 6 tahun sama yang ketiga. Yang kedua, sorry. Sama yang kedua. Ya. Boleh diceritain nggak sih prosesnya seperti apa? Karena kita dengar sesar ya. Sesar, prosesnya itu buat deg-degan juga ya. Karena usia istri saya juga kan mungkin udah nggak muda lagi. Saat itu dari pas hamil aja tuh udah agak beda kalau anak cewek. Kenapa? Minum air putih nggak bisa. Nggak bisa tuh nggak mau? Nggak bisa. Jadi minumnya apa dong? Minumnya tuh kayak teh botol, terus teh yang buat sendiri. Oke. Bisa kalau misalnya udah kepaksa banget, tapi mesti panas. Ini waktu lagi hamil ya? Lagi hamil. Apa alasannya nggak bisa minum air putih ya? Nggak ngerti.
Jadi memang kalau aja kata gitu. kata orang-orang tua ikutin aja lah. Yang penting selagi masih bisa minum yang lain, kan masih ada asupan air ya. Jadi alhamdulillah bisa terlewati. Raina namanya. Raina. Nama lengkapnya? Raina Suraya Nasution. Apa artinya Raina Suraya? Raina itu sosok perempuan kalau di bahasa Arab pembawa kedamaian, ketenangan dan juga rezeki. Suraya itu lebih kurang harapan buat kita sebagai orang tua agar menjadi anak yang soleha. Amin. Namanya Raina bagus ya, Reina. Suraya Raina. Nasution. Raina atau Reina? Raina. 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 Karena pakai Raina Y. itu kalau bahasa Sunda tuh anaknya ya. Iya. Raina, adiknya ya. Oh, adiknya. ya. Raina. Ini memang sesar keputusan yang diambil oleh Nuri dan kamu sebagai suami. Ketiga-tiganya sesar atau ada yang melahirkan secara normal? Ketiga-tiganya sesar. Karena kebetulan istri saya itu bukannya nggak berani ya. Cuman di usia yang kemarin resiko kalau memang normal ada resiko lebih gimana lah. Saya takut juga gitu kan. Akhirnya kita putusin sesar dan alhamdulillah lancar. Dan itu benar-benar beda dari anak pertama, kedua ngebuat kaki tuh. Dengkul tambah. Jadi kan sesar tuh kita tungguin nih istri kita kan. Iya. Kaki udah gemeteran aja. Tapi kan kita nggak boleh grogi ya. Di depan istri tetap harus kuat ngelihat prosesnya. Alhamdulillah lancar lah. Tapi di rumah sakit gitu pas lagi mau ngelahirin undang sesar nggak apa-apa memang. Beda. Lahiran secara sesar, bukan sesar. Tak kira undang sesar di rumah sakit cek jejet. Bisa joget semua ntar tuh. Proses sesarnya berapa hari? Soalnya dia dikeluarin 3 minggu waktu sesar dia. Lama dia keluarnya satu-satu. 3 minggu ya? Iya, dia 3 minggu. Keluarnya terpisah. Iya, keluarnya terpisah. Disatuin di luar. Kayak puzzle. Berapa lama kemarin? Sejam lah. Cuman sejam. Sejam keluar. Kalau sesar gitu tuh nemenin masuk ke dalam nggak sih? Nemenin, tapi kita di bagian sisi muka istri kita. Dokter sebelah sana. Oke. Ya, kita sambil doa-doa lah. Alhamdulillah beres. Deg-degan banget. Apa yang kamu sampaikan untuk sang istri Nuri ketika akhirnya mendapatkan momongan berjenis kelamin perempuan 6 tahun penantian? Ya, mengucap syukur alhamdulillah. Ini penantian kita dari anak 2 cowok, ini dapat yang cewek, alhamdulillah keluar gitu ya ke dunia, lahir itu syukur luar biasa. Singkat, aku penasaran, kemana selama ini Nuri? Karena kita tahu kan Nuri adalah personilnya Syaden. Ya. Udah nggak manggung lagi, udah nggak ada lagi di dunia hiburan. Apakah kamu melarang dia untuk terjun ke dunia hiburan? Tidak, Nuri sekarang ke dunia politik. Oh. Ya, dia bergabung di salah satu partai dan ketua salah satu partai di Jakarta Selatan. Oke, dan kamu tidak masalah dia terjun ke dunia politik? Tidak, sudah dari tahun 2012 sudah terjun dan saya kadang-kadang kalau lagi nggak syuting juga ikut nemenin. Oh, berarti dia ahli politik dong di rumah, jago ngomong dong kalau sama suami? Jago sekali. Gak apa-apa lah ya. Iya. Yang penting bisa berargumentasi sama suami, yang penting dan positif ya. positif. Oke, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Asia. Bintang tamu kita, Hikmah, salam untuk Nuri, selamat untuk kelahiran buah hati yang ketiga. Buat Kiki Farel, terima kasih banyak, semoga bisa segera mendapatkan pengganti dari Yuriska. Dan juga untuk Mbak Musdalifah tersayang, semoga hubungan rumah tangga dengan sang suami baik-baik saja ya. Walaupun sudah saling unfollow, sudah saling menghapus foto kebersamaan. Buat sobat Ambiar di rumah, apalagi yang perempuan, carilah suami atau pasangan yang setia bukan hanya ketika dia menghapus fotomu, tapi juga ketika kamu menghapus make upmu. Kita akan kembali besok, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geng ya!